Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Apa kabar kalian semua? Sebelumnya, terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channelku dengan like, subscribe, and share video-videoku. Di video kali ini aku akan bercerita tentang seorang wanita berusia 47 tahun membunuh 6 orang dari keluarga suaminya dalam kurun waktu 14 tahun. Dari tahun 2002 sampai 2016. Bagaimana cara dia membunuh dan menyembunyikan kejahatannya selama ini? Dan bagaimana pembunuhan ini bisa terungkap? Jangan kemana-mana teman-teman, saksikan terus videoku. Di negara bagian Kerala India, tepatnya di Kozhikode, ada satu keluarga yang terkenal cukup sukses, yaitu keluarga Thomas, yang terdiri dari Tom Thomas dan istrinya Annama, serta dua anaknya Roy dan Rojo. Rojo terkenal sangat sukses sampai menetap di Amerika. Petaka dimulai saat Roy memperkenalkan kekasihnya yang bernama Jolie Joseph kepada keluarganya. Jolie yang cantik, rupawan, periang, supel dan mudah bergaul dengan semua orang, awalnya diterima dengan hangat oleh keluarga Thomas, sehingga nggak butuh waktu lama bagi Roy untuk meminta restu menikahi Jolie. Setelah menikah, Jolie melahirkan dua anak laki-laki yang menambah kebanggaan keluarga Thomas. Jolie Joseph adalah menantu perempuan yang sempurna. Dia sangat cerdas, alim, dan efisien. Dia berpartisipasi dalam komunitas dan orang-orang menyukainya. Nah, masalah muncul saat bisnis Roy mulai jatuh dan akhirnya bangkrut. Terpaksa Roy dan istrinya bergantung pada orang tuanya dalam hal keuangan. Dan Annama, sang ibu, sangat ketat dalam mengatur keuangan dan pengeluaran keluarga Roy. Inilah yang membuat Jolie mulai membenci ibu mertuanya. Dan ternyata Jolie menyimpan hasrat yang mengerikan. Ia ingin menguasai harta warisan keluarga suaminya. Tahun 2000, Jolie ingin membantu perekonomian suaminya dan meminta izin untuk melanjutkan sekolahnya untuk meraih gelar guru supaya dapat bekerja. Setelah mendapat izin dari suaminya, Jolie selalu berangkat pagi dan pulang malam. Menurut pengakuannya untuk mengenyam bangku kuliah. Tapi semua itu tidak benar. Jolie tidak pernah mendaftar ke kampus manapun. Kemana ia pergi masih menjadi misteri. Satu-satunya petunjuk saat itu, Jolie mulai dekat dengan sepupu suaminya bernama Matthew, yang bekerja sebagai manajer toko emas di kota yang gak jauh dari tempat keluarga Thomas. Perselingkuhan ini tercium oleh Annama, ibu mertuanya itu. Akhirnya tidak mengizinkan Jolie untuk keluar rumah. Inilah yang mendorong Jolie untuk melakukan pembunuhan pertama kalinya. Pembunuhan pertamanya dimulai tanggal 22 Agustus 2002. Annama jatuh pingsan setelah memakan sup daging kambing. Dia dirawat di rumah sakit dan kemudian meninggal. Jolie membunuh ibu mertuanya, Annama, untuk mendapatkan kendali atas keuangan di rumah. Tidak ada yang mencurigai kematian Annama karena usianya yang sudah senja. Keluarganya pun menduga kematiannya disebabkan oleh serangan jantung. Setelah lepas dari kungkungan ibu mertuanya, Jolie semakin rajin keluar rumah. Dia mengaku diterima sebagai dosen di National Institute of Technology atau yang disingkat NIT. Padahal dia sama sekali nggak bekerja di sana. Apa yang dia lakukan? Nggak ada satupun yang tahu. Para staf dan dosen di NIT mengaku memang sering melihat Jolie, tapi bukan sebagai dosen.
Dia sering terlihat datang ke kantin kampus itu untuk makan siang. Tahun 2008, sang ayah mertuanya juga meninggal dunia. Keluarganya kembali menduga kematiannya disebabkan oleh serangan jantung karena usia lanjut. Kenyataannya, ia meninggal setelah menyantap makanan yang diberikan menantunya itu. Ya, lagi-lagi Jolie meracuni anggota keluarga itu dengan sianida. Selepas kematiannya, terungkap bahwa surat wasiat yang sang mertua ternyata meninggalkan harta kekayaan yang cukup banyak kepada Jolie. Kemungkinan besar Jolie sengaja memalsukan surat wasiat warisan tersebut. Merasa cukup pintar dalam menyembunyikan kejahatannya, Jolie pun melancarkan aksinya kembali tahun 2011. Suaminya, Roy Thomas, meninggal dunia setelah menyantap makan malam yang dimasakkan istrinya. Usia Roy yang masih muda membuat keluarganya curiga. Paman Roy yang bernama Matthew Manjadihill meminta diadakan otopsi atas jenazah keponakannya. Dan hasil otopsi memang menyatakan Roy meninggal karena keracunan sianida. Jolie langsung berkilah, mengatakan bahwa kemungkinan suaminya bunuh diri. Tak bisa dipungkiri memang, sedari awal bisnis yang ditekuni Roy tidaklah lancar, bahkan meninggalkan banyak hutang. Dan lagi-lagi Jolie terbebas dari kecurigaan. Tapi sang paman tetap menaruh rasa curiga pada Jolie dan mulut manisnya. Inilah yang mendorong Jolie untuk membungkamnya. Tahun 2014 sang paman ditemukan tewas setelah meminum kopi yang disuguhkan Jolie. Lagi-lagi karena usianya yang telah uzur, keluarga menganggap kematiannya sebagai hal yang wajar. Waduh, setelah kematian suaminya, Jolie mulai dekat dengan Saju Zakaria, sepupu Roy. Demi mendapatkan Saju, ia membunuh putri dan istrinya Saju. Tahun 2014, Alpin, putri Saju yang baru berusia 2 tahun, tewas setelah menyantap sarapan roti yang dihidangkan Jolie. Lagi-lagi tidak ada yang mencurigai Jolie. Kematian Alpin dianggap karena ia tersedak, apalagi Alpin memang punya riwayat mengidap asma. 2 tahun kemudian, Silly, istri Saju, menjadi korban berikutnya. Istri Saju ditemukan tewas setelah meminum segelas air yang diberikan oleh Jolie. Dan setahun kemudian Jolie menikah kembali dengan Saju. Tetapi kali ini kecurigaan mulai menyeruak. Pernikahan Jolie yang begitu cepat serta harta warisan yang secara misterius diwariskan oleh mertuanya kepada dirinya membuat banyak pihak mulai mencium kejanggalan. Puncaknya, Rojo, adik dari Roy, sengaja pulang dari Amerika untuk menyelidiki kematian beruntun anggota keluarganya. Dia mengadu ke polisi dan menuntut penyelidikan ulang atas kasus-kasus yang sebelumnya ditutup sebagai kematian tidak wajar. Polisi akhirnya berhasil membongkar semua kejahatannya berkat laporan Rojo. Tim pejabat polisi dan ahli kedokteran forensik membuka berangkas pemakaman di gereja Saint Lord di Kodatai dan gereja Saint Mary di Kodencherry di distrik Kozhikode Kerala, tempat anggota keluarga dimakamkan. Sedikit yang mereka harapkan misteri pembunuhan di balik kematian berantai terungkap. Tak ada yang menduga Jolie, seorang ibu rumah tangga yang terlihat alim serta ramah, ternyata berprofesi sebagai pembunuh berantai yang keji. Twist demi twist mulai bermunculan dalam penyelidikan polisi. Terungkap bahwa Saju, suaminya yang sekarang, ternyata mengetahui bahkan
merestui rencana pembunuhan yang dilakukan Jolie terhadap anak dan istrinya sendiri. Jolie sendiri menyimpan rahasia kelam. Ia pernah 2 kali mengaborsi janin dalam kandungannya dengan alasan ia tak ingin memiliki anak perempuan. Just info teman-teman, hukum di India melarang bagi dokter atau staf rumah sakit untuk mengungkap jenis kelamin janin pada orang tuanya saat USG. Karena orang tua di India lebih mengharapkan memiliki anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga dan mencarikan rezeki bagi orang tua mereka. Keberadaan bayi perempuan biasanya tak diharapkan dalam kultur mereka, termasuk bagi Jolie dan Saju. Ternyata mereka tak pernah menginginkan anak perempuan dalam keluarga mereka. Karena itulah Saju yang mengetahui Jolie membunuh anak perempuannya yang bernama Alpin, malah mendukung tindakan si Jolie ini. Sekarang pertanyaannya teman-teman, dari mana Jolie mendapatkan racun cyanida ini? Ternyata ia peroleh dari rekannya, senyawa potasium cyanida yang dijual bebas dalam industri pengolahan emas. Masihkah kalian ingat dari cerita di atas? Siapa yang bekerja di toko emas? Rekannya ini tak lain adalah selingkuhannya kala itu, sepupu suaminya yang bernama Matthew. Tanggal 5 Oktober 2019, polisi menangkap Jolie Joseph atas pembunuhan tersebut. Mereka juga menangkap karyawan perhiasan dan kerabat MS Matteo atau Saji dan pandai emas Praji Kumar karena memberikan cyanida kepada Jolie. Setelah pemeriksaan intensif, polisi menggerebek rumah, mobil, dan bank di mana transaksi keuangannya terjadi. Zat yang diperoleh dari dashboard mobil Jolie dinyatakan positif sebagai cyanida. Setelah 14 minggu penyelidikan, akhirnya pada 1 Januari 2020, lembar dakwaan sepanjang 1.800 halaman diajukan ke pengadilan hakim Tamaraseri di Kerala, India. Ini terkait dengan dugaan pembunuhan suami pertamanya Roy Thomas. Jolie Joseph ditunjuk sebagai terdakwa utama. Setelah ditangkap, Jolie ditempatkan di penjara distrik Kozhikode. Pada 27 Februari, Jolie mencoba bunuh diri di penjara. Dia menggigit pergelangan tangannya terlebih dahulu, kemudian menggosoknya ke ubin dan melukai dirinya sendiri. Pengadilan yang menerima permohonan jaminan dari Jolie dan kaki tangannya menolak untuk mengabulkannya, karena polisi telah memberitahu pengadilan bahwa dia adalah orang dengan kecenderungan untuk bunuh diri. Dan cerita kita kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa share dan subscribe. Tetap sehat, tetap semangat. Kita bertemu lagi di next video di lain cerita. See you guys, so bye-bye.